Taruhan. Alex Gunawan tersenyum, Satria, pikirkan baik-baik, jika kamu ingin bertaruh denganku, kamu pasti akan kalah. Satria Buana memerintahkan, bawakan pisau kemari. Rizka Buana sangat khawatir, jika setelah digores dengan pisau muncul goresan, itu membuktikan bahwa batu akik itu palsu. Lasmi Buana pasti akan menyalahkan Satria. Dia buru-buru berkata, Nenek, ini adalah batu akik untuk dihadiahkan pada keluarga Wibowo. Bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan Alex, dan menggoresnya? Wajah Lasmi muram dan berkata, apa yang kamu takutkan, jika itu benar, tidak akan rusak jika digores sedikit. Aku juga ingin melihat, mengapa Alex mengatakan ini palsu. Lasmi merasa, jika itu bukan batu akik asli, maka dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Alex dari keluarga Buana. Satria membawa pisau dan mulai menggores batu akik itu. Sesuatu yang tidak diharapkan semua orang terjadi. Setelah digores dengan pisau, tertinggal goresan yang dalam di permukaan yang halus. Wajah Satria pucat, dia tidak bisa mempercayai fakta di hadapannya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Batu akik yang aku beli seharga 92 juta. Bagaimana bisa para ahli itu berbohong kepadaku? Aku sangat mempercayai mereka sehingga aku tidak mengetes keasliannya dulu. Wajah Lasmi datar, terlihat jelas bahwa uang 92 juta telah hangus. Alex memandang Satria sambil tersenyum, Satria, kamu membayar 92 juta untuk barang palsu, dan kamu masih menertawakan aku sebagai sampah. Aku yakin kalian semua memiliki penilaian sendiri tentang siapa yang sampah di sini. Satria mengertakkan gigi dan berkata, Alex, jangan terlalu bangga. Aku tidak lain hanya mempercayai kata-kata ahli itu dengan mudah. Nenek, jangan khawatir, aku punya cara lain untuk meyakinkan Presdir Wibowo, dan akan memenangkan kontrak Teluk Indah. Alex berkata dengan dingin, Satria, bagaimana bisa sampah sepertimu menandatangani kontrak Teluk Indah? Nenek, aku pikir kita harus mengirim Erika. Hanya Erika yang bisa berhasil menandatangani kontrak untuk CG International City. Lasmi berpaling dan melihat Erika, Erika, apakah kamu benar-benar yakin? Aku. Erika tidak bisa berkata-kata. Satria yang ada di sebelahnya mencibir dan berkata, Erika, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan memberikan urusan ini kepadamu. Tetapi urusan ini terkait dengan masa depan keluarga Buana kita. Setelah kontrak ditandatangani, keluarga Buana akan bisa bertahan, tetapi jika proyek tidak ditandatangani, keluarga Buana akan bangkrut. Ini tentang hidup dan matinya keluarga. Hati Erika memanas, bagaimanapun dia juga seorang lulusan dari Universitas Pramulya, tidak bisakah aku melakukan sesuatu? Pada saat ini, ponselnya bergetar, setelah dilihat, ternyata itu adalah pesan teks dari Alex, Erika, kamu harus menunjukkan kemampuanmu, kamu bisa melakukannya. Erika segera berkata, Nenek, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Buana memenangkan kontrak Teluk Indah. Satria berkata dengan wajah dingin, Erika, kamu terlalu percaya diri. Baiklah, nasib keluarga Buana akan diserahkan padamu, tetapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu adalah sampah. Lebih baik kamu memberikan posisimu kepada orang lain yang lebih mampu. Bawa suami sampahmu dan tinggalkan keluarga Buana. Erika juga jadi marah, dan berkata sambil mendengus dingin, Satria, apa yang akan kamu lakukan jika aku memenangkan kontrak Teluk Indah? Satria tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar sehebat itu, aku akan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku adalah sampah. Aku memberimu posisi General Manager keluarga Buana.
Selain itu, aku akan memanggilmu kakak jika bertemu kemudian hari, bagaimana? Erika mengangguk, baik kalau begitu. Lasmi tahu bahwa meskipun jika batu akik ini asli, dan telah diberikan pada Presdir Wibowo oleh Satria, kontrak juga belum tentu dapat dimenangkan. Membiarkan Satria pergi, hanya untuk memperjuangkan kesempatan ini. Karena sekarang terjadi masalah, lebih baik membiarkan Erika mencobanya, akan lebih baik jika dia benar-benar memenangkan kontrak itu. Tapi jika tidak, aliran dana ke satu keluarga Erika akan dihentikan, lumayan hemat banyak. Jadi, Lasmi segera memutuskan, Erika bertanggung jawab atas negosiasi dengan keluarga Wibowo. Keluarga Buana memberinya dana support 400 juta. Di rumah, orang tua Erika baru saja kembali dari perjalanan, dan mereka juga menghadiri pertemuan keluarga hari ini. Begitu Erika memasuki pintu, dia menemukan orang tuanya sedang bertengkar. Saras Darmono berteriak pada Ferdi Buana, keluarga Buana kalian semua sampah. Aku menikahimu karena kamu adalah anak dari keluarga Buana. Tapi kamu sangat mengecewakanku. Apapun tidak bisa, bahkan statusmu dalam keluarga saja lebih rendah dari keponakanmu. Satria mengganti sebuah villa dengan taman di pusat kota tahun lalu. Sedangkan keluarga kita masih tinggal di rumah tua di pinggiran kota. Bahkan pendapatan bulanan adik sepupumu sudah melebihi milikmu. Kehidupan seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Ferdi menghela nafas dan tidak berani membantah. Dalam keluarga ini, statusnya hanya sedikit lebih tinggi dari Alex. Dia mengirim sinyal bantuan pada putrinya. Erika membujuk, Bu, jangan marah, Satria memang selalu bisa membuat nenek senang. Uang yang dia keluarkan untuk membeli rumah bukanlah uang bersih, tidak perlu iri. Saras masih marah, Erika. Apa kamu tidak melihat bahwa Satria sengaja membuatmu marah di pertemuan barusan? Semua orang tahu bahwa kontrak Teluk Indah tidak bisa dimenangkan siapapun. Dengan status setinggi keluarga Wibowo, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti kita? Tujuannya adalah untuk mengusir keluarga kita dari keluarga Buana. Mengapa kamu dengan bodohnya menyetujuinya? Alex menyela dan berkata, Bu. Kamu jangan berkata seperti itu. Bagaimana kamu tahu bahwa Erika tidak dapat memenangkan kontrak Teluk Indah? Jika Erika menandatanganinya, tidak hanya mengejutkan semua orang, mungkin nenek akan memberikan posisi general manager kepada Erika begitu dia senang. Saras dengan marah berkata, apa yang sampah sepertimu ketahui? Apakah menurutmu kontrak keluarga Wibowo begitu mudah untuk ditandatangani? Ada lebih dari selusin perusahaan konstruksi besar dan kecil di kota Jakarta. Dengar-dengar bahkan mereka tidak dapat memasuki pintu perusahaan cabang keluarga Wibowo.